saya baca-baca apa sih PPG Prajabatan itu, lalu saya lihat ternyata banyak sekali keuntungan yang ditawarkan, banyak sekali keuntungan dari sisi profesionalisme sebagai seorang guru, ada banyak sekali ditawarkan di PPG Prajabatan ini. Ya sudah, saya coba buat account-nya, saya coba masukkan data-data yang diperlukan, dan here I am. Wah, luar biasa. Akhirnya saya bisa. Itu tentunya Kak Charlene melewati proses tes substantif, tes wawancara, ya kan ya? Betul. Mungkin Betul. Semua tes tersebut dilewatin. iya pasti luar biasa banget prosesnya ya. Nah, pastinya nih yang menonton sekarang ada lagi mau daftar PPG nih Kak. Mungkin bisa berbagi tips-tipsnya untuk melewati seluruh proses yang panjang itu. Silakan. Cerita seru temanya. Jadi saya pengen tanya-nanya nih. Jadi cerita apa sih yang membuat Kak Charlene ini awalnya mendaftar PPG Prajabatan? Oke, terima kasih banyak kesempatannya. Halo, selamat sore teman-teman dari PPG Kemendikbud. Selamat sore juga teman-teman yang hadir di IG Live ini. Jadi kenalkan, saya Charlene Sterliwaro. Saya salah satu mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Mula Warman, Samarinda, gelombang 1, dan saya dari prodi bahasa Inggris, program studi bahasa Inggris. Nah, awalnya kenapa saya masuk PPG Prajabatan? Mungkin ada juga teman-teman yang lain kisahnya mungkin mirip-mirip seperti kisah saya. Ini sebenarnya PPG Prajabatan ini dia lewat di grup salah satu grup WhatsApp. Informasinya ini lewat di salah satu grup WhatsApp. Lalu saya lihat extensionnya resmi gitu kan, resmi. Oke, jadi saya kliklah link itu, saya baca-baca apa sih PPG Prajabatan itu, lalu saya lihat ternyata banyak sekali keuntungan yang ditawarkan, banyak sekali keuntungan dari sisi profesionalisme sebagai seorang guru, ada banyak sekali ditawarkan di PPG Prajabatan ini. Ya sudah, saya coba klik, saya coba buat account-nya, saya coba masukkan data-data yang diperlukan, dan here I am. Wah, luar biasa. Akhirnya saya bisa. Itu tentunya Kak Charlene melewati proses tes substantif, tes wawancara, ya kan ya? Betul. Mungkin Betul. Semua tes tersebut dilewatin. iya pasti luar biasa banget prosesnya ya. Nah, pastinya nih yang menonton sekarang ada lagi mau daftar PPG nih Kak. Mungkin bisa berbagi tips-tipsnya untuk melewati seluruh proses yang panjang itu. Silakan Kak. Iya, tips ya. Jadi saya mungkin dari segi tips mungkin saya kurang ya. Saya ceritakan aja apa yang telah saya lakukan mungkin ya, supaya lebih relate ke teman-teman yang mau gabung untuk jadi guru gitu ya. Yuk jadi guru teman-teman, ini seru banget nih. Jadi awalnya saat kita mau ini, jika teman-teman sudah memiliki konsep dalam pikiran, saya mau lulus PPG Prajab. Kalau paling pertama aja dulu itu, saya mau lulus, saya mau join PPG Prajab, itu aja dulu yang ada di pikiran. Lalu pasti semua requirement kita akan berusaha semampu mungkin untuk melakukannya. Kita akan pasti mengusahakan yang terbaik dari kita untuk melakukan apa yang diminta, requirement apa yang diminta oleh ini kan, oleh PPG Prajab ini, persyaratannya. Maka di bagian awal yang saya lakukan adalah saya baca semua instruksi, saya list semua hal yang saya butuhkan. Saya rajin-rajin buka IG untuk tapi IG yang ini saya limit Kak. Jadi saya limitnya gini. Ada kan beberapa sources yang dimana teman-teman bisa lihat ada banyak sekali informasi di dalamnya, tapi saya lebih memfokuskan kepada informasi satu aja nih, ke PPG Kemendikbud. Kenapa? Agar supaya informasinya satu arah.
Karena kalau lebih dari satu sumber informasinya kadang-kadang ada yang misleading. Dan bisa jadi saya gagal nih masuk PPG-nya. Jadi saya fokuskan ke sumber yang paling terpercaya. Kemudian menambah sumber pengetahuan dari tempat lain hanya sebagai referensi. Ketika masuk, listing semua apa dokumen yang perlu saya siapkan. Selanjutnya nanti akan masuk ke sesi melengkapi esai. Nah, ini challenging banget nih karena sesuai pengalaman saya dan juga mungkin kebanyakan teman-teman yang gabung di Prajab gelombang 1, karena kita belum punya contoh nih. Kita ini gelombang yang pertama-pertama, jadi nggak ada contoh, nggak ada bayangan lah ini sebenarnya seperti apa sih. Jadi penuh dengan pertanyaan. Nah, dari semua pertanyaan itu, saya temukan bahwa adalah lebih baik saya menyimak dan menanyakan yang esensial saja. Oke. Jadi kalau ada grup bersama teman-teman, tanyakan yang esensial saja dan simak informasi, saring informasinya mana yang paling sesuai. Kemudian saat kita memasukkan apa namanya isi dari esai tersebut ya. Waktu itu karena saya belum tahu kan ya, saya ketiknya langsung kan di laman PPG Prajab saat kita mendaftarnya di SIM PKB-nya. Iya. Belum selesai, kemudian ketika tertutup tidak tersimpan. Nah, jadi dari hal tersebut saya belajar, oh ternyata mending saya lihat dulu pertanyaannya, saya coba save jawaban saya pada satu draft gitu. Sudah ada draftnya, apa yang mau saya ketikkan, baru saya ketikkan. Karena di bagian esai itu kan pasti teman-teman juga merasa, wah, seperti berpetualang ke kehidupan kita di masa lalu, karena isi pertanyaannya itu sangat luar biasa, bertanya tentang seperti apa kita dulu, apa yang sudah pernah kita lakukan, apa kendala-kendalanya, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ketika kita menjawab bagian esai tersebut, jawablah sejujur-jujurnya. Jawablah tepat sesuai dengan pengalaman kita. Entah itu terkait atau tidak terkait dengan dunia pendidikan, tidak apa-apa, karena ternyata memang yang diukur dari kita calon mahasiswa PPG Prajab ini adalah kompetensi-kompetensi yang ada 10 itu loh. Jadi kita harus bisa building positive working relationship, harus ada coaching, compelling communication, ada continuous learning gitu ya. Jadi ceritakanlah pengalaman kita sesuai dengan apa yang terjadi di hidup kita. Contohnya perihal continuous learning. Apakah saya ini punya cerita tentang continuous learning atau tidak? Saya memilih cerita apa yang sejujur-jujurnya terjadi di kehidupan saya yang memuat kompetensi tersebut. Seperti itu. Kemudian misi saya ini nanti mungkin teman-teman bisa lihat di situ. Orang-orang yang terjaring ke PPG Prajab adalah orang-orang yang benar-benar dijaring dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kelihatan di situ mereka yang benar-benar niat pengen jadi guru, bukan yang niat ikut-ikutan saja seperti itu. Ada juga mungkin ya yang ikut-ikutan saja tapi mungkin dari dalam hatinya ada passionnya seperti itu. Jadi jawablah dengan jujur, karena saat nanti kita masuk ke fase-fase selanjutnya, jika kita lulus, kemudian nanti akan ada wawancara, yang akan ditanyakan itu adalah mereka akan menggali lebih dalam tentang apa yang sudah kita jawab di bagian esai. Nah, itu mungkin kurang lebih tips dari saya, apa yang sudah saya lakukan. Lihat kompetensi apa yang diukur, karena itu selalu disosialisasikan di Instagram, di laman-laman PPG yang resmi. Lihat semuanya, mana filter, mana informasi yang paling esensial, siapkan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Dan kalaupun kita ada istilahnya pengalaman, jadi ada salah satu pertanyaan bertanya tentang kenapa, apa katanya motivasi saya untuk menjadi guru. Mungkin sebagian besar orang akan menceritakan hal positif-positif. Saya menceritakan hal negatif. Saya mau jadi guru karena saya punya pengalaman buruk dulu. Terkait dunia pendidikan, dan saya mau menjadi seseorang yang tidak seperti itu. Tunjukkan motivasi kita untuk membawa perubahan. Kemudian harus ada resilience, daya tahan ya. Harus menunjukkan bahwa kita ini tahan banting nih, karena joining PPG Prajabatan ini bukan main-main. Tuntutan di dalamnya luar biasa challenging. Hanya orang-orang yang kuat bertahan saja yang bisa. Meskipun dalam hati mungkin sudah lelah, tapi kami masih terus maju nih. Semangat PPG Prajabatan.
gelombang 1 dan gelombang 2 yang masih ongoing. Gelombang 1 kan sudah hampir beres ya. Jadi seperti itulah, bawalah semangat, kejujuran, dan kemudian belajar dari sumber yang terpercaya. Itu mungkin dari saya. Luar biasa Kak Charlene, ini lengkap banget tipsnya ya. Apalagi khususnya wawancara, kayaknya wawancara yang paling membekas kayaknya ya. Ya, betul betul betul. Karena di bagian wawancara itu kan kita di awal kami itu diberi kisi-kisi sama teman-teman ini karena hanya sekedar sources yang lain saja. Jadi saya menganggap itu sebagai referensi saja. Ada beberapa teman yang bilang, oh nanti apa yang ditulis di esai itu katanya yang nanti akan jadi pertanyaan. Maka sebelum menjalani wawancara tersebut, jujur saya melakukan latihan dengan diri saya sendiri. Apa yang saya lakukan adalah saya menyusun beberapa pertanyaan terkait dengan kompetensi yang diukur bagi kami, calon peserta PPG Prajabatan. Dari sekian banyak kompetensi tersebut, saya rekam suara saya sendiri, lalu saya buat pertanyaan seolah-olah saya ini penanya gitu. Ketika saya berikan pertanyaan, rekaman itu saya stop, lalu setelah semua pertanyaan tersusun, saya mulai dengar satu-satu. Pertanyaan pertama misalnya, apa motivasi Anda menjadi guru? Itu general banget ya. Nah, ketika kita menjawab pertanyaan seperti itu, yang akan diukur bukan pengetahuan kita tentang motivasi itu apa, menjadi guru itu apa, tapi saya lihat dan itu ternyata berhasil bagi saya bisa lolos PPG Prajab gelombang 1. Yang saya ceritakan bukanlah definisinya, melainkan apa yang telah saya lakukan. Seperti itu. Apa yang telah saya lakukan yang menunjukkan motivasi saya untuk menjadi seorang guru. Ketika saya dengar rekaman suara saya yang bertanya kepada diri saya, lalu saya latihan mencoba menjawab pertanyaan yang saya berikan ke diri saya sendiri. Nah, itu adalah salah satu cara saya untuk latihan untuk wawancara tersebut. Karena dari sekian banyak yang tereliminasi ya istilahnya ya, tereliminasi waktu kita seleksi, seleksi apa itu bagian pertama dokumen-dokumen kita apakah lolos administrasi ya betul. Dari sekian banyak yang tereliminasi di bagian administrasi, banyak juga teman-teman kita yang sempat tidak lulus di bagian wawancara, dan saya merasa sangat bersyukur bisa lolos di gelombang pertama karena segala sesuatunya itu benar-benar pure apa yang telah saya latihkan, ya tentu saja dengan usaha dan doa ya, nggak mungkin kekuatan saya sendiri. Jadi intinya kalau dalam diri teman-teman itu sudah ada niatan positif, niatan baik untuk menjadi seorang guru, sudah motivasi di dalam diri, itu pasti akan keluar dengan sendirinya. Pengalaman-pengalaman yang kita ceritakan saat wawancara, yang mereka lihat bukan seberapa banyak kamu punya pengalaman dalam dunia pendidikan, bukan ternyata. Tapi yang mereka lihat adalah value di dalam diri kita. Sudah siap nggak ini calon mahasiswa ini untuk ditempa di PPG Prajabatan? Sanggup nggak dia bertahan? Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Ini langsung pada komen loh Kak, mantap Kak Charlene katanya. Oke, jadi semangat teman-teman. Semangat ya semuanya yang lagi mendaftar Prajabatan, semangat, bisa dicontoh ini tips-tips dari Kak Charlene ya. Dan ini bermanfaat banget mulai dari tahap dia menulis esainya yang awalnya hilang di aplikasi si PKB. Jadi belajar ya. Jadi ini buat teman-teman juga bisa diikuti tipsnya Kak Charlene ini. Jadi buat esai tidak usah terburu-buru untuk menuliskan langsung di aplikasi SIM BKB, namun bisa ditulis dulu. Mungkin dibuat draftnya dulu ya di tempat lain SIM BKB. Jadi kalau sudah yakin dengan jawaban-jawabannya, bisa langsung dikopas aja ya ke aplikasi SIM BKB. Jadi itu untuk menghindari misalnya sudah ditulis panjang-panjang tiba-tiba mungkin mati listrik atau baterai laptopnya habis tiba-tiba hilang. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu. Lalu tips lainnya dari Kak Charlene ini juga mencari informasi yang akurat. Jadi menfilter informasi-informasi ya Kak ya. Jadi bisa betul. Jadi bisa terus update dengan informasi mengenai PPG. Lalu selanjutnya juga pada tahap wawancara nih hebat banget Kak Charlene ini melakukan rekaman loh, sampai rekaman ya Kak ya. Ini bisa juga nih jadi contoh biar nanti saat wawancaranya sudah siap dan mudah-mudahan bisa lolos semuanya yang mendaftar seperti Kak Charlene. Luar biasa nih.
Lalu setelah lolos kan tentunya memasuki masa orientasi, lalu masa perkuliahan dari semester 1 dan sekarang udah hampir selesai semester 2-nya ya Kak? Betul, kemarin habis ujian lokal, nanti tinggal menunggu ujian nasionalnya. Oke, jadi selama perkuliahan PPG Prajabatan apa nih manfaatnya atau hal-hal apa yang bisa eh, apa Kak Shalin share nih kepada teman-teman yang lagi nonton saat ini? Oke. Jadi kalau mungkin kebanyakan teman-teman melihat manfaatnya apa sih joining PPG Prajabatan itu manfaatnya buat apa Ya. gitu. Satu, yang kita tahu bersama adalah kita nanti dapat sertifikat pendidik. Di mana sertifikat pendidik itu bukan hanya sekedar nominal yang nanti akan kita terima. Ketika kita ditempatkan pada satu lembaga pada satu unit sekolah gitu ya, bukan hanya sekedar itu, tapi sertifikat pendidik itu akan menjadi uh, alat ukur bagi kita mahasiswa yang sudah lulus nih PPG Prajab sebagai seorang guru profesional. Jadi apa namanya ya, ketika kita punya materi, selesai kita menghabiskan spending ya materi tersebut, habis nih, tapi profesionalisme kita tidak akan habis. Biasa. Itu value yang pertama yang harusnya ada dalam pikiran kita, karena ketika kita salah urutan, kita taruh materinya di atas, maka memang betul kita nggak akan bisa hidup tanpa materi ya. Mungkin karena beli beras nggak mungkin nggak pakai duit gitu kan. Tapi ketika kita salah menaruh prioritas, maka kita akan merasa bahwa segala sesuatu yang kita jalani ini terlalu berat dan tidak worth it, katanya seperti itu. Tapi kalau saya melihat hal ini sebagai satu challenge, di mana challenge ini akan membentuk diri saya sebagai seorang calon guru profesional, membentuk diri saya secara pribadi terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika kita berada di satu lingkungan sekolah, nanti ketika teman-teman nanti calon PPG Prajabatan gelombang 3 nantinya, welcome. Saat nanti PPL nanti ya, kita nanti akan dituntut untuk memberi dampak kepada orang di sekitar kita, memberi dampak di lingkungan tempat kita praktek. Nah, ketika kita bisa berdampak positif kepada orang lain, value-nya itu jauh lebih besar daripada jumlah nominal yang kita bayangkan selama ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya keuntungan selanjutnya adalah kita memiliki satu kepastian untuk ditempatkan. Kita sudah memiliki satu kepastian untuk ditempatkan di satu institusi pendidikan negeri yang nanti akan ditunjuk seperti itu. Meskipun sekarang kami yang gelombang 1 sedang menunggu plotting tersebut, doakanlah supaya aman-aman ya. Doakanlah supaya pimpinan kita di PPG Kemendikbud bisa mengatur segala sesuatunya supaya lancar sesuai dengan prosesnya, biar kami nggak terlalu lama nganggur gitu istilahnya. Jangan. Yang penting kita punya kita punya satu kepastian bahwa kita punya serdik, kita sudah jadi guru profesional, jadi nantinya kita SPDGR teman-teman. Kemudian keprofesionalitasan kita akan bisa berdampak kepada orang banyak, kepada peserta didik, tempat di mana kita akan mengajar, dan kemudian akan menambah value diri kita. Dan maka materi itu akan mengikuti kita. Amin. Oke, Kak Shalin, luar biasa banget nih ya. Ada nggak sih Kak yang sebelum PPG Prajabatan, wah belum dapet nih saya pengetahuan tentang ini, ada nggak sih pengetahuan yang belum pernah didapatkan sebelumnya tapi didapatkan di PPG Prajabatan ini? Ya, betul. Yang paling pertama saya pelajari itu, yang saya terheran-heran adalah pembelajaran istilahnya reflektif ya. Refleksi. Jadi kan selama ini kita ngajar, ya. Jadi ketika kita mengajar, ternyata kita bisa berefleksi dari hal tersebut. Apa sih yang sudah saya lakukan? Sudah benar nggak sih yang saya lakukan? Kira-kira besok saya lakukan lagi atau tidak ya? Karena selama ini kan dulu sekali sebelum join PPG Prajabatan, yang ada di pikiran saya adalah sekedar transfer ilmu ya. Jadi yang penting, karena bidang ilmu saya pendidikan bahasa Inggris, maka yang penting saya sudah tahu nih apa yang mau saya ajarkan kepada peserta didik, sudah cukup menurut saya di masa lalu ya, sebelum join PPG Prajabatan. Tapi ketika saya join PPG Prajabatan, paradigma itu jadinya berubah gitu.
Ternyata yang saya ajarkan itu bukan bahasa Inggrisnya, bukan materi pelajarannya yang saya ajarkan, tapi yang saya ajarkan itu harusnya cara bagaimana supaya siswa bisa belajar. Jadi bukan bahasa Inggrisnya yang saya ajarkan, harusnya saya mengajarkan peserta didik saya untuk bisa belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi saya mikirnya di awal saya nih jadi teacher centered gitu ya. Meskipun dari dulu sudah digaung-gaungkan itu student center, tapi pada prakteknya ya memang tidak demikian yang terjadi kan. Tapi ketika join PPG Prajabatan, banyak sekali dari segi profesionalitas mengajar, keaktifan kita, inisiatif kita saat kita berada di sekolah tempat kita praktek, itu terlihat jauh berbeda dengan senior-senior kita, rekan-rekan kerja kita nanti di sekolah, yang belum pernah menempuh PPG Prajabatan ini. Mata kuliah di PPG Prajabatan sangat relate dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Jadi bahkan ada sempat beberapa kali saya mengikuti rapat guru-guru, case yang dibahas di rapat guru-guru kurang lebih sama dengan case yang kami bahas pada mata kuliah di PPG Prajabatan. Jadi penempaan PPG Prajabatan ini membuat saya mengerti ternyata banyak hal yang selama ini saya anggap sepele itu sebenarnya adalah hal-hal esensial seperti memahami peserta didik. Saya harus paham peserta didik ini modelnya seperti apa. Tapi bukan hanya model yang terlihat di sekolah, latar belakangnya seperti apa. Memang harus kerja keras kita. Tapi seperti itulah tuntutan untuk menjadi seorang guru profesional seperti itu. Terima kasih sharingnya Kak Shalin. Jadi memang banyak ya hal-hal yang bisa didapatkan sebelum mengikuti PPG Prajabatan ini seperti yang reflektif itu ya salah satunya dan Pelajaran reflektif ya. dan mengenal peserta didik ya menjadi salah satu mata kuliah ya. Betul. Lalu nih Kak mungkin bisa nih untuk calon-calon yang mau mendaftar tapi ragu-ragu mungkin bisa diberi motivasi untuk teman-teman yang masih ragu-ragu untuk mendaftar PPG Prajabatan ini. Ya, mungkin alasan keraguan teman-teman sekalian mungkin beragam ya, keraguannya. Tapi saya mau sharing aja bahwa ketika kita sudah memiliki niat yang tulus untuk menjadi seorang guru, ini adalah channel yang tepat bagi kita untuk memperkembangkan segi profesionalisme kita sebagai seorang calon guru. Maka jika kita mau jadi guru profesional, inilah tempatnya. Ngapain lirik ke tempat lain gitu? Ngapain nunggu kesempatan lain kalau sudah ada kesempatan yang sekarang ini? Dari sekian ribu pendaftar PPG Prajabatan dari gelombang 1 dan gelombang 2, mungkin teman-teman lah ini adalah orang-orang yang nanti akan terpilih di gelombang 3. Jadi kenapa harus ragu atau menunggu hal lain? Kalau PPG Prajabatan gelombang 3 sudah open, ngapain harus kita tunggu sesuatu yang masih bahkan kita lihat pun belum terlihat seperti itu ya. Jadi PPG Prajabatan adalah tempat yang tepat bagi teman-teman yang memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang guru profesional. Yuk, jadi guru. Yuk jadi guru. Mudah-mudahan setelah mendengar Kak Shalin ini udah nggak ragu-ragu lagi ya yang mau mendaftar karena kalau dilihat tanggalnya nih mepet banget nih 25 Juni sebentar lagi. Jadi iya ya kan. Jadi kalau mepet itu kan nggak bisa kan ya Kak ya daftar buru-buru. Iya, banyak juga itu yang terjadi di gelombang 1 dan gelombang 2 mungkin ya di tempat kami. Di gelombang kami yang gelombang 1 itu ada juga beberapa teman yang berhasil. Cuman masalahnya teman-teman untuk menghindari yang terlalu terburu-buru itu karena biasanya kan nanti websitenya akan traffic gitu kan. Kalau kita sudah di akhir-akhir baru mulai dikejar semuanya. Jadi adalah lebih baik untuk memulainya jauh lebih awal selagi masih ada kesempatan. Kita bisa berpikir jernih untuk mengisi esai karena esai itu adalah cerminan diri kita, seperti apa kita awalnya sebelum join PPG. Dan mungkin nanti sesudah join PPG akan ada banyak sekali cerita baru yang teman-teman dapat. Betul banget. Jadi semangat semuanya. Ayo buruan daftar karena waktunya akan ditutup sebentar lagi tanggal 25 Juni. Oke deh, tadi Kak Shalin, ya betul 25 Juni sebentar lagi. Kak Shalin tadi kan banyak nih membahas tentang wawancara. Nah, terkait tes substantifnya gimana tuh Kak? Mungkin ada tips-tips mengenai tes substantifnya? Oke, jadi
supaya teman-temannya tidak bingung, tidak usah mencari sumber dari sini dan sana, tes substantif itu kemarin kita ujiannya di TUK, tempat uji Tempat uji kompetensi. TUK, tempat uji kompetensi ya, Iya. betul, tempat uji kompetensi yang sudah kita pilih ya. Jadi hal pertama yang harus teman-teman ingat adalah pilihlah tempat uji kompetensi yang paling mudah untuk dijangkau atau paling cepat untuk dijangkau atau paling mudah Itu ya, milihnya karena nanti di SIM PKB ya Kak ya? ujian. Betul, betul. Oke. Kliknya di SIM PKB sudah tersedia, sudah available di situ. Cari, gunakan Google Map untuk melihat jaraknya dari tempat kita itu yang mana yang paling dekat, paling memungkinkan untuk kita hadir seperti itu. Itu hal teknis yang pertama. Dan yang untuk kita persiapkan apa nih? Persiapkan aja diri kita untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaannya nanti terkait literasi, numerasi dan kemampuan kompetensi bidang kita, bidang ilmu kita. Jadi seperti saya bahasa Inggris, maka yang akan diujikan juga tentang soal-soal bahasa Inggris seperti itu. Tapi literasi dan numerasinya tidak dalam bahasa Inggris, sama. Literasi dan numerasi untuk semua jurusan itu sama, hanya bidangnya yang membedakan kita masing-masing. Oke, berarti memang teman-teman nanti tes substantifnya sesuai dengan bidang studi yang sudah kalian pilih ya. Kayak misalnya kayak tahun lalu Kak Charlene memilih bidang studi bahasa Inggris, maka tes substantifnya mengenai bahasa Inggris juga gitu ya Kak. Betul. Nah, ini ada pertanyaan, nggak ada kisi-kisi Kak. Nah, mungkin kalau kisi-kisinya bisa dicek di Google Ayo AKM. Nanti di situ ada website mengenai Ayo AKM, ada soal-soal sesuai, ada untuk mungkin bisa latihan ya. Latihan literasinya ya, karena kan ada literasi numerasi juga ya, teman-teman. Ada yang nanya nih, Kak Charlene LPTK mana, Kak? Tuh. LPTK-nya di Samarinda, Universitas Mula Warman. Ini kayak teman-temannya pada nonton nih. Oke, Kak. Oh ya Kak, halo teman-teman. Ada juga yang komen, yang penting jangan panik. Betul, jangan